Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Kita masuk ke pembahasan modul ketiga, yaitu analisis dan definisi. Di modul ketiga ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Subbab terakhir yang menjadi penutup pada modul ketiga ini ialah membahas mengenai definisi atau penjelasan. Dalam memahami apakah suatu golongan objek termasuk atau tidak termasuk ke dalam suatu subbagian tertentu, maka hakikatnya perlu untuk diketahui sehingga harus didefinisikan atau dirumuskan batas-batasannya. Definisi pada bidang ilmiah sangatlah penting karena hakikat ilmu itu sendiri yang menjadi bentuk pengetahuan yang telah ditentukan batasannya, sehingga dapat lebih jelas batasan antara ilmu yang satu dan ilmu yang lain. Asal kata definisi ialah dari bahasa Latin yaitu definire, yang artinya menentukan batas atau menandai batas-batas pada sesuatu. Dengan demikian, bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi merupakan sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term. Pernyataan yang memuat penjelasan ini harus terdiri dari 2 bagian, yaitu ada bagian pangkal atau definiendum dan bagian pembatas atau definiens. Jika tidak ada kedua bagian ini, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu definisi. Apa sih bedanya dari definiendum dan definiens? Sesuai dengan namanya, definiendum atau pangkal yang berarti istilah yang harus diberi penjelasan. Singkatnya, suatu hal yang didefinisikan. Sedangkan, definiens atau bagian pembatas ialah uraian dari bagian pangkal atau singkatnya sebuah hal untuk mendefinisikan sesuatu. Kita masuk ke contoh. Di sini ada definisi dari kata bunga yang berarti bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Nah, teman-teman bisa tebak nggak nih, yang mana definiendum dan yang mana definiens? Oke, kita bahas ya. Jadi, yang menjadi bagian pangkal atau definiendum adalah kata bunga, dan keterangan atau penjelasan dari kata bunga inilah yang disebut dengan definiens. Secara garis besar, definisi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada definisi nominalis, yaitu penjelasan dari suatu istilah menggunakan kata lain yang lebih umum agar dapat dimengerti oleh orang banyak. Sehingga definisi ini menjelaskan istilah sebagai tanda, bukan menjelaskan hal yang ditandai. Definisi nominalis ini biasanya dipakai pada permulaan dalam sebuah percakapan, diskusi, maupun perdebatan dengan maksud agar dapat menunjukkan apa yang menjadi pokok dari pembicaraan yang sedang dilakukan. Dalam merangkai definisi nominalis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi nih, yaitu apabila suatu kata hanya memiliki arti kata tertentu, baiknya digunakan menurut arti dan pengertiannya yang biasa. Yang kedua, apabila muncul keraguan mengenai suatu istilah, harus diberi definisinya terlebih dahulu dengan teliti dan hati-hati secara tepat dan terumuskan dengan jelas. Ketiga, apabila arti dari pengertian suatu istilah menjadi sebuah objek pembicaraan, definisi harus sedemikian rupa dijelaskan agar dapat secara tetap diketahui oleh kedua pihak yang berdebat. Nah, kalau tadi bahas tentang syarat-syaratnya, sekarang kita akan bahas macam-macam dari definisi nominalis. Pertama, ada definisi sinonim. Sesuai dengan namanya, definisi ini berarti memberikan penjelasan dengan persamaan kata atau sinonim. Atau bisa juga memberikan penjelasan dengan kata yang lebih dimengerti. Contohnya, pisau adalah benda tajam. Kedua, ada definisi simbolik, yaitu memberikan penjelasan dengan persamaan pernyataan berbentuk simbol-simbol. Definisi ini lazim digunakan dalam bidang matematika, termasuk logika, untuk memberikan penjelasan secara simbolik. Misalnya, jika P maka Q didefinisikan menjadi non-P dan non-Q. Ketiga, ada definisi etimologik, yaitu sesuai dengan namanya,
yang berarti penjelasan dengan cara memberikan asal mula istilahnya atau dari segi etimologisnya. Contohnya, kata demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratein. Keempat, ada definisi semantik, yaitu menjelaskan suatu tanda dengan arti atau makna yang telah terkenal. Misalnya, tanda titik tiga yang berarti maka atau bisa juga jadi. Kelima, ada definisi stipulatif, yaitu memberikan penjelasan dengan cara pemberian nama atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya, nama planet dengan ciri khas berwarna merah yang disebut dengan Mars. Last but not least, ada definisi denotatif, yaitu suatu penjelasan istilah dengan cara menunjukkan contoh suatu benda maupun hal yang termasuk dalam cakupan istilah tersebut. Misalnya, serangga, yaitu ada nyamuk, semut, capung, lalat, dan sejenisnya. Definisi denotatif ini terbagi lagi menjadi dua macam. Ada definisi ostentif dan definisi enumeratif. Bedanya, definisi ostentif ini berarti memberikan batasan suatu istilah dengan memberikan contoh. Misalnya, mendefinisikan nyamuk dengan cara menangkap nyamuk tersebut lalu menyebutkan bahwa ini namanya nyamuk. Sedangkan definisi enumeratif berarti memberikan batasan dengan memberikan perincian secara lengkap. Maksudnya gimana sih? Jadi, perincian secara lengkap ini berarti disebutkan satu persatu mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam cakupan istilah tersebut. Misalnya, mendefinisikan huruf alfabet dengan menyebutkan macamnya dari huruf A hingga Z. Next, definisi realis ini merupakan sebuah penjelasan mengenai hal-hal yang ditandai oleh suatu istilah. Definisi ini terbagi menjadi dua macam. Ada definisi esensial dan definisi deskriptif. Kita bedah satu-satu. Pada definisi esensial, penjelasannya itu melalui penguraian bagian-bagian dasar yang menyusun suatu hal. Definisi esensial terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada definisi analitik, yaitu menunjukkan bagian-bagian dari suatu benda yang mewujudkan esensinya. Definisi ini bisa disebut juga dengan definisi esensial fisik. Contohnya, kata manusia yang berarti suatu substansi yang terdiri dari jiwa dan raga. Selanjutnya, ada definisi konotatif yang menunjukkan isi dari suatu term yang terdiri dari genus dan juga diferensia. Definisi ini bisa disebut juga dengan definisi esensial fisik. Ada 3 langkah dalam mencapai definisi konotatif, yaitu membandingkan hal yang ingin didefinisikan dengan hal-hal lain, lalu menunjukkan jenis atau golongan yang memuat hal tersebut, dan menunjukkan ciri-ciri yang membedakan suatu hal dari hal-hal lainnya yang termasuk golongan yang sama. Nah, pada definisi deskriptif, penjelasannya itu melalui penunjukan sifat-sifat yang dimiliki oleh hal-hal yang didefinisikan. Definisi deskriptif ini juga terbagi lagi menjadi dua macam. Pertama, ada definisi aksidental, yaitu definisi yang menunjukkan jenis suatu hal dengan sifat-sifat khusus yang menyertai hal tersebut. Misalnya, definisi dari manusia adalah makhluk sosial. Kedua, ada definisi kausal yang menunjukkan bagaimana suatu hal bisa terwujud. Dengan kata lain, memaparkan perkembangan dari hal-hal yang ditunjuk oleh suatu term. Definisi ini disebut juga dengan definisi genetik. Misalnya, definisi dari hujan adalah air dalam bentuk tetes yang terkondensasi dari uap di atmosfer. Yang terakhir, ada definisi praktis, yaitu penjelasan mengenai suatu hal yang ditinjau berdasarkan kegunaan atau tujuannya. Definisi ini merupakan gabungan dari definisi nominalis dan definisi realis, tapi tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara keduanya. Definisi praktis ini terbagi menjadi 3 macam. Ada definisi fungsional, definisi operasional, dan definisi persuasif. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, kalau definisi fungsional itu merupakan penjelasan dengan cara menunjukkan kegunaannya. Misalnya, definisi dari bahasa yang merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Kedua, ada definisi operasional, yaitu penjelasan suatu term dengan cara menegaskan langkah-langkah pengujian khusus yang harus dilakukan dan memaparkan bagaimana hasil yang dapat diamati. Definisi operasional ini terbagi menjadi 2 sistem, yaitu operasional kualitatif yang berdasarkan isi dan kekuatan hal yang diamati, serta operasional kuantitatif yang berdasarkan banyak atau jumlah hal yang diamati.
Ketiga, ada definisi persuasif. Sebenarnya, persuasif ini bukan merupakan suatu definisi. Hanya saja, persuasif ini dinyatakan seperti definisi. Definisi persuasif ini merupakan penjelasan dengan cara merumuskan suatu pernyataan yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, definisi dari kecermatan adalah kebajikan orang-orang terpelajar. Nah, dari definisi ini terlihat seperti sedang menjelaskan makna dari suatu istilah. Padahal, lebih dari itu, secara tersirat menyarankan orang lain untuk menyetujui atau menolak suatu hal. Karena seperti yang kita tahu, persuasif dalam logika ini pada hakikatnya menjadi suatu alat dalam membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu atau sekedar membangkitkan emosi seseorang. Pembahasan terakhir dari definisi ini ialah mengenai syarat-syarat dari definisi, di mana dalam merumuskan definisi, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar definisi yang dirumuskan benar-benar dapat mengungkapkan pengertian yang didefinisikan secara jelas dan mudah dimengerti. Ada 5 syarat untuk merancang definisi yang tepat dan baik. Sebab, apabila dilanggar menyebabkan suatu definisi tidak dapat memberikan penjelasan dengan baik. Yang pertama ialah, dalam definisi tersebut harus menyatakan ciri-ciri utama dari apa yang didefinisikan. Maksudnya gimana sih? Jadi, definisi tersebut harus menunjukkan pengertian umum yang meliputinya maupun ciri pembeda yang pokok. Syarat ini penting untuk mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Misalnya, nama ilmiah dari bawang putih adalah Allium sativum. Allium ini merupakan nama genusnya, dan sativum merupakan diferensia atau ciri pembeda yang membedakan bawang putih dari bawang bombay atau anggota dari golongan yang sama. Yang kedua, suatu definisi harus memiliki suatu kesetaraan arti dari hal yang didefinisikan dengan yang untuk mendefinisikan. Syarat ini terbagi lagi menjadi 2 macam syarat. Pertama, ada definiens tidak lebih luas dari yang didefinisikan, dan kedua, sebaliknya, definiens tidak lebih sempit dari yang didefinisikan. Kita masuk ke contoh, biar teman-teman lebih paham nih mengenai perbedaannya. Di sini aku sajikan 2 kesalahan definisi yang berbeda dengan konteks yang sama, yaitu mengenai bawang putih. Definisi pertama ialah bawang putih adalah tumbuhan umbi-umbian, dan yang kedua ialah bawang putih adalah salah satu bahan dasar nasi goreng. Kalau kita lihat sekilas, udah terlihat ya mana yang penjelasannya terlalu sempit dan terlalu luas. Yuk kita bahas! Nah, kalau kita bedah kedua definisi tersebut, yang dikategorikan sebagai definiendam dari keduanya ialah kalimat bawang putih. Karena jelas ya, keduanya itu sedang mendefinisikan mengenai bawang putih dengan konteks yang berbeda. Berarti kalimat tumbuhan umbi-umbian pada definisi pertama dan kalimat salah satu bahan dasar nasi goreng pada definisi kedua sebagai kategori definiens atau pernyataan yang menjelaskan maksud yang sedang didefinisikan. Oke, lanjut. Definisi pertama ini merupakan contoh kesalahan dari definiens yang terlampau luas sehingga menyalahi syarat pertama, yaitu definiens harus tidak lebih luas dari yang didefinisikan. Kenapa bisa? Karena dalam definisi itu hanya dijelaskan secara garis besarnya aja bahwa bawang putih merupakan tumbuhan umbi-umbian. Padahal, tumbuhan umbi-umbian itu beragam jenisnya. Ada singkong, ada kentang, bawang bombay, wortel, dan lainnya, sehingga definisi tersebut terlampau luas. Next, definisi kedua. Definisi ini merupakan contoh dari kesalahan dari definiens yang terlampau sempit, sehingga menyalahi syarat kedua, yaitu definiens harus tidak lebih sempit dari yang didefinisikan. Sebab, bawang putih itu lazimnya digunakan sebagai bahan dasar bumbu masakan apapun. Tidak hanya terkhusus untuk nasi goreng saja, makanya definisi ini terlalu sempit untuk dijadikan sebuah definisi atau penjelasan suatu hal. Yang ketiga, suatu definisi harus menghindarkan pernyataan yang memuat istilah yang didefinisikan. Artinya, definisi tidak boleh mengulang dan berputar-putar, memuat secara langsung atau tidak langsung dari subjek yang didefinisikan. Syarat ini seringkali dilanggar dan tidak teridentifikasi, karena biasanya dinyatakan dalam kata-kata yang ditinjau secara etimologi berdasarkan istilah yang didefinisikan. Misalnya, definisi dari ketiduran adalah hasil dari hasrat ingin tidur.
Nah, dari contoh definisi ini terlihat ya bahwa kalimat tersebut tidak menjelaskan secara jelas makna dari kata ketiduran, hanya mengulang inti dari istilah tersebut sehingga maknanya kurang jelas. Yang keempat, suatu definisi harus dinyatakan dalam bentuk rumusan yang positif. Yang berarti, definisi tidak boleh dinyatakan secara negatif karena membuat definisi tidak memaparkan istilah secara jelas. Misalnya, syarat penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki IPK bukan di bawah 3,2. Nah, contoh dari penjelasan ini tuh membingungkan karena ada kalimat negatif atau ingkaran di dalamnya, sehingga kita harus memperhatikan dengan jelas dalam memaknai penjelasan tersebut. Apabila diperbaiki, maka penjelasannya yang lebih mudah dipahami adalah syarat penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,2. Yang terakhir, suatu definisi harus dinyatakan secara singkat dan jelas, terlepas dari rumusan yang kabur atau bahasa kiasan. Di sini dilampirkan dua contoh, di mana yang pertama itu membahas mengenai aluminium yang merupakan suatu jenis logam tertentu yang bercahaya. Nah, meskipun penjelasannya sudah singkat, tapi hanya mengatakan jenis tertentu tanpa memberikan keterangan yang jelas, sehingga maknanya masih kabur, tidak terlalu jelas. Contoh kedua ialah definisi evolusi dari Herbert Spencer yang memakai istilah-istilah yang beragam dalam penjelasannya, sehingga sulit untuk memahami inti dari definisi yang dipaparkan. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab ketiga, yaitu definisi atau penjelasan. Dengan berakhirnya pembahasan materi definisi atau penjelasan ini, berakhirlah pembahasan modul ketiga mengenai analisis dan definisi pada mata kuliah logika ini. Sampai bertemu di pembahasan modul keempat. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.